ibu-ibu. Nah, di sini saya akan penyuluhan ya Bu, masa nifas, tanda-tanda masa nifas. Apa ibu kali udah tahu apa artinya masa nifas? Belum. Sini saya jelaskan ya Bu. Pengertian masa nifas itu adalah masa setelah persalinan yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat-alat kandungan seperti sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu. Nah, di sini ibu punya anak berapa ibu? Ada yang punya anak berapa? Oh, ya. Nih terus ibu belum tahu kan tanda-tanda bahaya pada masa nifas? Belum. Di sini saya akan kasih tahu kan tanda-tanda bahaya pada masa nifas itu seperti ibu mengalami demam hingga 38 derajat Celcius ya. Terus pendarahan yang cukup aktif. Pendarahannya secara aktif itu secara berlamaan ya. Terus keluar banyak bekuan darah kayak ada semacam lendir-lendir gitu Bu gitu. Nah terus bau busuk dari vagina ibu itu. Bau busuk itu tanda-tanda awalnya itu ibu akan merasa sakit di daerah arah vaginanya. Terus keluar nanah dan bau tidak sedap, baunya itu tidak sedap. Terus kulit vagina yang membengkak dan memerah. Keluarnya cairan dari vagina, cairannya kayak bernanah gitu ya Bu. Disertai dengan demam hingga 38 derajat Celcius. Terus penanganan awalnya yaitu jagalah selalu kebersihan vagina ibu dengan baik. Apa di sini ada yang pernah vaginanya terawat dengan baik? Terus ibu merasa pusing, lemas luar biasa. Terus menentukan penyulit dalam menyusukan bayinya. Kesulitan pada saat menyusui akan memperhambat kontak awal antara ibu dengan bayinya. Gejala yang ditimbulkan yaitu suhu badan meningkat sampai dengan yang 30 derajat Celcius yang saya bilangkan yang tadi Bu. Pada payudara berwarna merah, bengkak, keras, nyeri jika ditekan. Kemudian lecet pada puting susu ibu. Kemudian penanganan awal antaranya lakukan perawatan payudara ibu sebelum melakukan menyusui. Kemudian gunakan BH yang menopang payudara, yaitu bisa menampung payudara secara keseluruhan dan tidak. Contohnya perdarahan berlebihan ya. Kalau masa nifas itu perdarahan berlebihan itu kudu waspada ya Bu. Terlebih jika perdarahan berlebihan ini terjadi sekitar 1 atau 2 minggu setelah melahirkan. Kondisi ini bisa terjadi karena mungkin ada sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim ibu. 2. Infeksi rahim ibu. Normalnya plasenta akan terpisah dari dinding rahim selama persalinan dan keluar dari vagina dalam waktu sekitar 10 sampai 20 menit. Tertinggal sisa plasenta di dalam rahim setelah melahirkan disebut sebagai retenate plasenta. Ketiga, sakit kepala tak tertahankan. Sakit kepala yang hebat dan pusing pada masa nifas, terlebih jika disertai dengan mual, penglihatannya buram, serta bengkak di pergelangan kakinya. Dalam kebanyakan kasus, preeklamsi postpartum terjadi dalam rentang waktu dalam 40 sampai 72 jam ya Bu. Terus
Gak ada gangguan buang air kecil, sedih terus-terusan dan merasa depresi. Depresinya kenapa? Jika umumnya kondisi ini akan hilang dalam hitungan hari atau minggu. Namun jika terus terjadi dan justru bertumbuh menjadi muncul rasa marah, panik, dan depresi, waspada tanda depresi pasca melahirkan. Apa yang di sini ada yang mau bertanya, Bu? Bu, saya ingin bertanya bagaimana cara membedakan darah haid dan darah nifas. Perbedaannya darah nifas itu sama darah haid ya, Bu. Darah nifas itu umumnya akan keluar selama 2 sampai 6 minggu, bahkan bisa lebih dari itu. Terus darah haid itu berwarnanya merah cerah selama periode haid. Jadi kalau darah nifas itu di awal darah nifas berwarna merah kecoklatan, kemudian berangsur berubah menjadi coklat tua hingga merah muda. Apa bisa paham, Ibu? Jika darah nifas kalau lebih dari 40 hari. Darah nifas lebih dari 40 hari itu memang bisa terjadi. Pasalnya waktu masa nifas memang tidaklah mutlak. Artinya jika ada perempuan yang baru saja melahirkan dan melewati masa nifas 40 hari, sebenarnya bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Paham, Ibu, sampai sini?